Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Handy House. Apa kabar semua? Sehat selalu. Sudah lama saya tidak membuat video di channel Handy House ini, dan kali ini saya datang kembali mereview sebuah perumahan yang sangat istimewa buat kalian, yaitu Kausar Premier. Kausar Premier ini lokasinya sangat strategis. Kenapa strategis? Karena lokasi ini dekat dengan pintu tol Cibubur, stasiun LRT Cibubur, dan pusat bisnis Cibubur, salah satunya Trans Studio Cibubur. Dan di Kausar Premier ini menawarkan beberapa tipe rumah yang buat kalian bisa miliki dengan range harga mulai dari 800 jutaan. Dan menariknya, di sini sudah dilengkapi dengan barrier gate dan rumah ready stock juga sudah tersedia. Jadi bagi kalian yang mencari rumah yang siap huni, maka Kausar Premier salah satu pilihan bagi Anda. Untuk Kausar Premier, selain dilengkapi dengan keamanan 24 jam dan juga CCTV, di Kausar Premier ini juga dilengkapi dengan barrier gate seperti ini. Sehingga keamanan lebih terpantau sempurna. Dari total 20 unit, alhamdulillah Kausar Premier sudah terjual 5 unit dari 5 bulan launching, yaitu 4 unit tipe 70 atau 2 lantai dan 1 unit tipe 42 1 lantai. Baik, sahabat Handy House, ini adalah tipe Alamanda atau tipe 70 yang 2 lantai di Kausar Premier ini. Bentuknya ini sangat unik ya, karena ini dia mengotak seperti ini, dan ini desain modern minimalis dengan 2 kamar tidur. Kamarnya ada di atas semua dan lantai bawahnya itu open space begitu, sehingga enak. Dan kelebihannya, walaupun dia kamarnya ada 2, tapi di area belakang ini taman atau sisa tanahnya itu sangat luas banget, dan itu bisa untuk penambahan area kamar lagi untuk lantai bawahnya atau menjadi rumah tumbuh di kemudian hari. Untuk tipe 70 Kausar Premier ini memiliki lebar sekitar 5 meter dengan terdapat 1 carport, dan ukuran carport ini yaitu panjangnya sekitar 5 meter dari ujung carport sampai ke bibir jalan, sehingga mobil expander Innova itu masih bisa muat di sini. Terus selain itu juga di area depan ini terdapat 1 taman kecil ukurannya 1x4. Ini cukup untuk area penghijauan di area depan ini. Dan yang menariknya, di area depan ini dinding yang ada di sini itu menggunakan batu alam, sehingga kesan alaminya itu sangat terasa ya gitu. Terus di sini juga ada keran air untuk fasilitas cuci mobil atau dan sebagainya. Di sini juga dilengkapi dengan partisi kayu, sehingga membuat manis untuk rumah tipe Alamanda atau tipe 70 Kausar Premier ini. Dan di sini juga ada teras yang menurut saya ini terasnya nyaman sekali karena ukurannya besar, dan motif untuk dari terasnya ini itu menggunakan keramik yang model kayu, sehingga kesan alaminya itu juga terasa juga. Di sini juga ada tempelan keramik dengan motif bata merah ya, dan ini juga memberikan kesan alami. Terus yang enaknya ini di sini itu disediakan tempat untuk santai, tempat untuk duduk. Jadi ini adalah untuk fasilitas menyambut tamu sebelum masuk ke rumah. Karena yang masuk ke rumah ini biasanya
orang-orang terdekat saja. Dan untuk kayak tamu yang baru dikenal atau kurir yang mengirim paket, itu cukup di sini saja gitu. Dan ini juga bisa untuk tempat santai di sore hari bersama keluarga kalian. Untuk kausar primer ini dari jendela dan kusennya itu menggunakan aluminium dan modelnya itu kotak-kotak kayak begini ya. Ini saya teringat kayak rumah model Amerika. Jadi modelnya itu seperti ini, banyak kotak-kotaknya di jendelanya. Dan ini juga sangat manis untuk sebuah rumah di kausar primer ini. Baik, ini adalah bentuk pintu di rumah kausar primer ini. Modelnya seperti ini, menggunakan pintu double teak wood dengan dilapisi HPL, dan untuk kusennya menggunakan kusen aluminium. Jadi di sini semua baik itu jendela dan pintu itu kusennya menggunakan kusen aluminium. Wah, enak juga ya, terasa lebih lapang. Oke, sahabat Handy House. Saat ini saya berada di area lantai bawah tipe Alamanda Kausar Premier. Jadi di tipe Alamanda ini untuk lantai bawahnya ketinggian ceilingnya itu 3 meter. Jadi ini cukup tinggi ya. Jadi untuk sirkulasi udaranya lebih enak untuk kalau misalkan si ceilingnya tinggi gitu. Terus untuk di lantai bawah ini itu tidak terdapat kamar tidur karena kamarnya itu ada 2 dan di atas semua. Dan untuk di lantai bawah ini itu tersedia 1 kamar mandi dan dapurnya. Nah kebetulan dapurnya itu ada di indoornya, itu nggak di outdoor. Dan kelebihannya juga di tipe ini itu di area belakang. Di area belakang ini itu masih ada tersisa space tanah atau taman ya, itu ukurannya 5x5. Jadi luar biasa. Jadi kalau misalkan bagi Anda yang ingin menambah luasan ke belakang itu masih bisa, atau menambah kamar tidur di lantai bawah yang ukurannya juga bisa lebih besar dari kamar yang di atas, karena untuk area belakang ini masih tersedia tanah yang luas. Nah, ini saya berada di area dapurnya. Dapurnya juga cukup panjang ya, ini ukurannya cukup panjang, dan di sini ada keran buat wastafelnya, ada wastafelnya atau tempat cuci piring di sini, dan ini untuk area kompornya. Jadi ini cukup enak, dan ini juga bagus ya. Ini saya suka dengan motif seperti ini. Jadi ini kayak bata disusun ya, warna putih kayak gitu. Enak sih. Terus kalian juga bisa tambah kabinet ya di sini, kitchen setnya, dan ini bisa menyesuaikan dengan ukuran di bawah tangga ini. Dan di area sana tuh masih ada space untuk menjadi gudang mini gitu, biasanya kan dipakai kabinet. Jadi di sini tuh kabinetnya bisa full sampai ke sini, Enak sih kayaknya. Kita lihat yang kamar mandinya yuk. Oke, sahabat Handy House, saya berada di area kamar mandi lantai bawah. Kamar mandi lantai bawah ini masih enak ya ukurannya, dan ceilingnya juga tinggi ya, menyesuaikan dengan ceilingnya ruangan 3 meteran. Terus di sini ini sudah dikasih keran yang emang bisa untuk water heater. Jadi panas dinginnya sudah bisa nih. Itu tinggal pasang water heaternya. Instalasi water heaternya juga udah disediain ya. Jadi tinggal pasang aja, gak perlu lagi bubuk-bubuk. Terus ini showernya karena ini masih baru, jadi ini masih dibungkus. Nah, masih di ini ya. Tapi seperti ini modelnya, bagus juga. Terus untuk klosetnya kami di sini menggunakan kloset duduk. Mereknya dari American Standard, dan American Standard ini setara dengan Toto ya, bagus kualitasnya. Terus di sini juga ada wastafelnya juga sama, itu dari American Standard, dan ukurannya juga pas ya dengan si kamar mandi ini. Dan dindingnya itu dia dikasih full keramik sampai ke plafon. Jadi ini emang terkesan mewah dan gak pelit ya, si developernya ngasih keramik sampai full ke plafon. Terus untuk pintunya juga ini menggunakan pintu UPVC seperti ini modelnya. Jadi UPVC ini lebih bagus ya kualitasnya, dan karena dia lebih tebal si plastiknya dan tahan lama otomatis gitu ya. Oke, kita lihat ke area belakang di luas tanah
sisa luas tanah area belakang. Sebelum ke area belakang, saya juga mau jelasin ini di area belakang ini itu ada jendela yang dia cukup besar dan modelnya kayak American style ya, karena si jendela ini besar banget, terus dikasih kotak-kotak kayak gini, dan ini menjadi kesannya lebih mewah gitu. Nah, sekarang saya berada di area belakang tipe Alamanda ini, dan ini bener amazing banget, luas banget. Untuk area belakang ini cukup luas dan bisa untuk nanti rumah tumbuh ke depannya, karena ini ukurannya sekitar 5 meter kali 5 meter, jadi jempol banget nih untuk rumah tumbuh ke depannya. Terus di sini juga ada apa namanya, ini tempat untuk menyimpan mesin air jet pump. Jadi kami sediakan khusus untuk ininya. Terus jadi lebih aman ya dari hujan, dari pencuri, karena di sini juga bisa digembok nih, gitu kan. Terus ini juga tutupnya plat besi juga. Terus ini ada colokan yang buat eksterior, jadi aman dari hujan. Untuk nyimpan di sini, untuk nyimpan area cuci bisa juga sih gitu. Terus di sini juga ada bak kontrol. Bak kontrol ini nanti kalau misalkan air hujan yang jatuh ke area belakang ini, pembuangannya sudah ada salurannya, jadi nggak tergenang di sini, aman. Karena di Project Cafe Island atau Kausar yang khususnya ini ya, Project Kausar ini gitu kan, itu kami sudah memperhitungkan matang-matang dari mulai awal project sampai nanti kalau misalkan sudah huni semua, jadi aman, insya Allah habis dibikin. Dan ini juga lokasinya bekas tanah darat ya, tanah darat itu bekas kebun. Bekas kebun ini dulu tuh bekas kebun rambutan, terus melinjo tuh, seperti di belakang ini kan kelihatan ada pohon-pohon melinjo. Nah ini dulu juga sama, bekas pohon melinjo juga di sini. Bekas pohon pisang, melinjo, terus rambutan. Jadi ini enak, emang bener-bener tanah yang emang bagus dan kualitas airnya juga bagus. Yuk, jempol pokoknya. Sip. Nah, untuk di area belakang ini juga di sini ada teras ya. Terasnya juga cukup besar juga. Terus di atasnya ini langsung ke balkon. Jadi untuk rumah tipe Alamanda ini ada 2 balkon. Balkon area belakang dan balkon area depan. Nah, balkon di area belakang ini itu menghadapnya ke taman belakang, dan suasana juga masih hijau-hijau, jadi enak bagi kalian yang ingin menyantai di sore hari atau di pagi hari, karena udaranya masih sejuk, masih banyak hijau-hijau, pohon-pohon hijau. Terus untuk area balkon belakang, terus untuk area balkon depan, itu adanya nanti di kamar utama di lantai atas. Nanti kita ke sana lihat. Oke, lanjut sekarang di area tangga. Area tangga ini itu desainnya sangat enak banget ya, karena ini ketinggian tangganya itu tidak curam, masih enak untuk naik turun tangga itu tidak capek karena masih landai gitu. Terus untuk desain lantai tangganya juga ini sama seperti lantai yang ada di teras depan dan belakang, pakai keramik, motifnya kayu, jadi senada ya antara depan, belakang, dan area tangga ini. Dan ini juga kesannya itu seperti lapisan kayu ya, karena di sininya itu putih, terus ini lantai keramiknya ini putih, jadi seolah ini tuh pakai lapisan kayu, padahal ini keramik. Terus untuk handle tangganya juga enak ya, pakai handle yang kayu begini, jadi kesannya itu lebih mantap, lebih kokoh, dan enak dipegang. Kita lanjut ke lantai atas, yuk. Masih enak ini untuk naik turun tangganya karena ini masih landai, nggak curam ya. Jadi enak seperti ini kondisinya. Ini adalah area di sekitar tangga. Jadi ini ada railing panjang sampai ke sana. Ini adalah akses untuk ke arah kamar tidur, 2 kamar tidur, dan yang belakang ini adalah akses
untuk ke balkon. Kita ke balkon. Nah, sekarang saya berada di area balkon lantai atas yang mengarah ke belakang, ke area taman. Di sini enak banget nih. Jadi ini lebarnya si teras balkon ini itu sama seperti teras yang ada di bawah. Jadi cukup besar, dan di sini kalau kalian simpen kursi itu bisa untuk nyantai di pagi hari dan sore hari. Mantap. Enak sih kok lingkungannya, karena ini masih banyak pohon-pohon, jadi adem. Nah, jadi begitulah suasana di area balkon di belakang ya, area balkon belakang yang mengarah ke taman belakang. Jadi emang benar-benar sejuk karena kondisi lingkungannya itu di sekitar perumahan Kawasan Permai masih banyak pohon-pohon yang rindang. Jadi untuk area santai di pagi hari dan sore hari itu mantap banget di sini. Kita lanjut ke area kamar tidur di lantai 2 ini. Yuk kita ke kamar tidur. Nah, ini adalah area kamar tidur utama di tipe Alamanda ini. Ukurannya itu sekitar 3,6 kali 3,2. Jadi ini cukup enak ya, karena ukuran segitu masih bisa muat untuk kasur yang emang besar ya, bisa 2 bed gitu. Nah, terus di sini juga di kamar utama ini itu terdapat kamar mandi khusus untuk di kamar ini. Jadi untuk kamar utama ini spesial ada kamar mandinya, karena di lantai 2 ini ada 2 kamar mandi. Yang di dalam kamar utama ini sama di sini. Di luar ini yang untuk kamar mandi bareng-bareng dengan anak. Seperti itu. Jadi selain tadi ada kamar mandinya di kamar utama ini, juga di sini tersedia balkon. Balkonnya juga enak. Jadi bisa buat santai, ukurannya juga walaupun tidak sebesar balkon yang di area belakang, tapi di sini masih nyaman untuk bisa menyantai di sini. Apalagi ini private banget, khusus untuk penghuni di kamar ini. Gitu. Juga bisa perhatiin, di sini ada jendela yang cukup besar ya, dan ini sampai ke bawah, ke lantai bawah ini, sampai ke terasnya ini. Maksudnya sampai ke lantainya ini, dan ini sama modelnya. Jadi jendela atas bawah modelnya kotak-kotak seperti ini, jadi senada banget ya. Terus ini juga gede banget, jadi buat angin atau udara gitu yang masuk ke dalam rumah itu lebih maksimal gitu. Nah, kita berada di area kamar mandi kamar utama ini. Jadi di kamar mandi di kamar utama ini tersedia wastafel seperti ini. Ini dari Amerika Standard mereknya. Terus untuk kerannya itu menggunakan keran yang emang bisa untuk water heater ya. Jadi tinggal connect aja, tinggal pasang aja water heaternya, karena ini sudah ada instalasinya. Dan ini juga kerannya juga keran yang sudah support, jadi ini berbeda banget dengan keran biasa dan harganya lebih mahal untuk keran seperti ini. Dan ini untuk showernya seperti ini, showernya. Terus untuk klosetnya sama seperti yang di kamar mandi lantai bawah ini. Jadi kloset di sini juga pakai kloset duduk. Mereknya juga sama dari American Standard. Dan ini juga area si kamar mandinya juga cukup lega ya dibandingkan dengan kamar mandi lantai bawah. Jadi masih enak untuk beraktivitas di kamar mandi seperti ini. Dan di sini juga ada pencahayaan. Pencahayaannya itu pakai kaca es ya. Jadi tidak terlihat dari luar ke dalam. Jadi aman untuk private. Untuk pintunya kamar mandi ini sama menggunakan pintu UPVC. Jadi seperti ini modelnya putih, dan ini sama atas bawah seperti ini pintunya untuk kamar mandinya. Jadi senada ya. Terus ini yang menariknya ini detail-detailnya ya. Detailnya itu kalian bisa lihat ini ada kotak-kotak kecil seperti ini, dan ini mirip dengan daun jendela yang ada di rumah ini. Jadi daun jendela yang tadi yang model Amerika Style. Jadi ini juga sama. Jadi emang benar-benar senada.
baik itu dari jendelanya dan pintunya itu benar-benar senada banget gitu, jos banget. Oke, kita lanjut ke area kamar anak. Kamar anak ini ukurannya itu sekitar 3x3, jadi tidak sebesar yang kamar utama tadi. Kalau ini 3x3, dan menariknya juga sama, di sini ada jendela yang emang besar banget, dari atas sampai ke bawah full kaca gitu. Tapi di sininya kacanya mati dan ini bisa dibuka tutup ya. Dan ini juga sama, kotak-kotak juga. Dan ini kacanya pakai kaca warna hitam, sehingga positifnya kalau di siang hari tidak terlalu silau gitu, dan bikin ruangan menjadi lebih adem. Dan ini juga untuk ketinggian ceilingnya, tadi kan saya lupa ya, tadi kalau ceiling yang bawah itu sekitar 3 meter, kalau ceiling yang atas ini, lantai 2 ini, itu 2,8, jadi lebih rendah dari lantai bawah, karena lantai atas ini pembukaannya banyak banget ya, jadi buat sirkulasinya juga lebih banyak, sehingga membuat ruangan di lantai atas ini juga sama adem juga. Kita lanjut ke kamar mandi yang satunya lagi, karena di lantai 2 ini itu ada 2 kamar mandinya. Yang tadi kan kamar mandi di kamar utama, sekarang yang di tengahnya. Yuk kita ke kamar mandi. Nah, untuk kamar mandi yang satunya lagi itu juga sama. Jadi di sini tuh lengkap banget ya. Untuk setiap kamar mandinya itu pasti ada wastafel. Ini wastafelnya juga ada dari Amerika Standar, bentuknya juga sama. Seperti ini juga, ukurannya juga sama. Terus ada klosetnya juga kloset duduk seperti ini dari Amerika Standar juga. Dan ini juga kerannya semua pakai keran yang modelnya bisa connect untuk water heater. Jadi ini sudah terpasang, instalasi water heaternya sudah terpasang, tinggal pasang aja water heaternya. Dan showernya juga sama seperti ini. Jadi sini udah paket lengkap. Biasanya kan tidak semua kamar mandi itu menggunakan keran seperti ini, dan ini mantap banget, semuanya pakai keran seperti ini. Dan ini jujur harganya lebih mahal daripada keran biasa, mantap kan? Terus untuk pintunya juga sama, menggunakan pintu UPVC seperti ini, warna putih, senada dengan yang kamar mandi yang lainnya. Jadi ini benar-benar senada banget sih dengan lantai atas, lantai bawah tuh benar-benar serasi gitu. Saya hampir lupa. Jadi untuk daun pintunya itu sama ya, baik itu daun pintu utama, daun pintu kamarnya, dan balkon depan belakang itu menggunakan pintu double teakwood yang dilapisi dengan HPL. Dan ini juga enak banget untuk handle-nya, kokoh banget. Ini pakai yang solid tuh bagus sih, merek solid itu bagus dan tahan lama. Dan ini juga sama, tuh seperti ini sama. Oke, selanjutnya kesimpulan. Kita kesimpulan di bawah aja ya. Yuk kita ke bawah lagi. Oke, saatnya untuk kesimpulan. Ini area teras ini juga enak banget ya untuk santai-santai. Jadi saya kepikiran tadi gimana kalau untuk kesimpulannya di area teras ini gitu. Nah, jadi gini, untuk kesimpulannya di Kawasan Premier ini lokasinya juga cukup strategis ya. Jadi dekat dengan pintu tol Cibubur dan pintu tol Cijago. Karena di sini tuh lokasinya diapit dengan 2 pintu atau gerbang tol, yang Cibubur sama Cijago. Terus yang kedua, itu dekat dengan halte bis Transjakarta. Jadi di area di Cibubur Junction itu kan depannya itu ada halte bis ya. Jadi kalau misalkan kalian berangkat kerja, Transjakarta adalah salah satu alternatif untuk menuju kantor kalian. Terus yang ketiga, jadi dalam waktu dekat ini di seberangnya Cibubur Junction itu kan sudah finishing ya untuk stasiun LRT. Nah, itu jadi alternatif juga bagi kalian yang mau beraktivitas kemanapun, terutama ke Jakarta, ke pusat kota, itu bisa dengan LRT. Gak perlu lagi tuh pakai mobil macet-macetan, kejebak macet di tol atau di apa. Nah, dengan adanya Transjakarta ini menjadi salah satu alternatif bagi kalian untuk menuju ibu kota. Terus untuk di area ini juga, walaupun ini memang masuknya area Cimanggis atau Depok ya, gitu, tapi
area Cimanggis ini itu benar-benar strategis. Kenapa disebut strategis? Karena lokasinya itu tidak jauh dari Cibubur Junction atau Jakarta Timur gitu. Dan otomatis juga si Kausar Premier ini tidak jauh dengan pusat bisnisnya si Cibubur. Salah satunya Trans Studio Cibubur ya, yang itu Trans Studio terbesar ya untuk saat ini gitu kan. Nah, jadi ini adalah salah satu nilai investasi bagi kalian untuk membeli rumah di area kawasan Cimanggis Cibubur gitu. Kausar Premier. Terus untuk Kausar Premier juga di Kausar Premier ini selain dari lokasi yang strategis, dari kualitas bangunannya juga jempolan banget. Banyak yang cari rumah banding-banding, pastilah banding-banding ya, nama juga customer. Saya juga begitu. Walaupun saya marketing, ketika cari rumah ya saya juga akan banding-banding juga. Tapi ketika udah dapet rumah yang benar-benar dari segi kualitasnya jempolan, legalitasnya juga clear, terus jadi akses dan lokasinya juga mantap juga, strategis juga, itu jangan sampai disia-siain. Karena kalau misalkan kalian udah masih terus banding-banding, nanti keburu hilang kesempatan itu. Bisa jadi harganya sudah naik atau sudah diambil sama orang dan sudah habis unitnya. Nah, untuk kualitas bangunan, insya Allah sih kalau di Kausar Premier itu bisa kalian bandingkan dengan perumahan-perumahan lain gitu. Terus dari segi legalitas ya, legalitas juga di Kausar Premier ini sudah pecah, baik itu sertifikatnya, IMB-nya dan PBB-nya juga sedang proses perpecahan. Tapi dua ini, sertifikat dan IMB, itu sudah clear banget. Jadi kalian nggak perlu lagi khawatir masalah legalitas, karena legalitasnya sudah aman banget gitu. Jadi kalau misalkan kalian ingin mencoba tes, ya ke BPN juga boleh, ke notaris juga boleh, dan ini Kausar Premier udah benar-benar aman bagi kalian. Apalagi kalau misalkan kalian jual lagi gitu, investasi terus jual lagi, itu benar-benar sangat mudah gitu, karena tidak ada lagi tuh kasus drama legalitas belum clear, legalitas belum selesai gitu kan, sehingga susah untuk dijual lagi. Kalau di Kausar Premier itu sudah tidak ada lagi isu-isu seperti itu. Jadi kesimpulannya, ambil kesempatan ini, jangan sampai didahului oleh orang lain. Jika kalian ingin berkunjung ke lokasi, bisa janjian dengan saya sebagai staf marketing official Cavialand Project Kausar Premier. Kalian mau berkunjung ke lokasi, kalian bisa buat janji dengan saya, nanti saya akan bantu di lokasi dan siap untuk melayani kalian semua. Oke, itu aja mungkin kesimpulannya. Ditunggu kunjungannya, jangan lupa kontak saya di nomor di bawah ini. Jadi kalau misalkan mau kalian kunjungan, bisa janjian dengan saya. Sampai ketemu di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Dadah.